Lu percaya nggak sih kalau ada makhluk buas yang udah ribuan tahun terkurung di bawah tanah, dan sekarang jejaknya mulai ditemukan? Bayangin suatu hari lu baca berita, ada tim peneliti yang lagi gali tanah di pegunungan terpencil. Tiba-tiba mereka nemu struktur raksasa dari logam kuno yang terkubur dalam bumi. Dan para ahli langsung bilang, ini bukan buatan manusia modern. Gila kan? Kejadian ini beneran terjadi, bro. Di salah satu wilayah terpencil di perbatasan Asia Tengah, daerahnya kering, tandus, dan hampir nggak ada manusia yang tinggal di sana. Sekelompok peneliti geologi dari Eropa melakukan misi eksplorasi bawah tanah. Awalnya sih biasa aja. Mereka cuma pengen cari tahu soal struktur tanah dan potensi mineral. Tapi pas mereka pasang alat pendeteksi getaran bumi, ada yang nggak beres. Mereka mendeteksi getaran aneh yang pola gelombangnya beda banget sama gempa biasa. Bukan karena lempeng bumi bergerak, tapi kayak ada sesuatu yang besar bergerak dari bawah, berulang-ulang, teratur, seperti makhluk hidup yang sedang aktif. Penasaran, mereka mulai bor tanah lebih dalam. Dan di kedalaman lebih dari 100 meter, mereka malah ketemu lapisan logam padat yang susunannya nggak dikenal oleh teknologi modern. Logam ini keras banget. Bahkan alat bor mereka sempat rusak waktu nyoba nembus permukaannya. Setelah diuji di laboratorium, logam ini ternyata nggak identik dengan logam apapun yang dikenal manusia saat ini. Struktur molekulnya aneh dan seolah-olah sengaja dibuat untuk menahan sesuatu yang besar dari dalam. Tim peneliti langsung bingung. Mereka pikir ini bukan formasi alam biasa. Dan yang bikin mereka makin merinding, di sekitar area tersebut, mereka juga nemuin relief kuno dan ukiran aneh yang kayaknya punya makna historis besar. Salah satu peneliti Muslim yang ikut dalam proyek itu mulai mengaitkan temuan ini dengan kisah legendaris dalam Al-Quran. Tentang seorang raja kuat bernama Zulkarnain yang pernah membangun tembok besar untuk mengurung kaum perusak bernama Ya'juj and Ma'juj. Tembok ini katanya terbuat dari besi dan tembaga cair, dibangun di antara dua gunung besar. Dan secara mencengangkan, lokasi geografis dan struktur logam yang mereka temukan mirip banget dengan deskripsi dalam Al-Quran. Bahkan di sekitar lokasi itu juga ditemukan dua celah lembah yang sangat curam, cocok dengan deskripsi antara dua bukit dalam QS. Al-Kahfi ayat 94. Lo ngerti maksudnya kan? Penemuan ini bisa jadi bukan kebetulan, bro. Bisa aja ini emang dinding legendaris yang selama ini disebut-sebut dalam wahyu, dan sekarang Allah kasih petunjuknya sedikit demi sedikit kepada kita. Tapi ini baru permulaan. Kamu pikir semua di bumi ini buatan manusia? Gimana kalau ternyata ada dinding raksasa yang usianya ribuan tahun, dan gak bisa dijelaskan oleh sains? Setelah struktur logam aneh itu ditemukan, para peneliti gak berhenti sampai di situ. Mereka balik ke base camp, bawa sampel logam, dan mulai uji materialnya. Tapi yang mereka temuin malah makin bikin pusing. Logam ini bukan besi biasa, bukan juga campuran tembaga atau aluminium seperti yang sering digunakan sekarang. Berdasarkan hasil uji laboratorium, komposisi logam ini menunjukkan kekuatan luar biasa, bahkan lebih keras dari titanium dan bisa bertahan dari suhu ekstrem serta tekanan tinggi. Saking anehnya, beberapa peneliti berpikir, apa ini peninggalan teknologi masa depan? Atau mungkin masa lalu yang sangat canggih? Salah satu ilmuwan dari Turki, seorang arkeolog Muslim, bilang sesuatu yang langsung bikin semua peserta ekspedisi terdiam. Struktur ini terlalu sempurna untuk diciptakan manusia ribuan tahun lalu. Tapi sangat sesuai dengan deskripsi tembok Ya'juj and Ma'juj yang dibuat oleh Zulkarnain dalam Al-Quran. Dan ternyata bukan cuma logamnya yang aneh. Saat alat pendeteksi suara bawah tanah, subsurface radar, digunakan, mereka menangkap frekuensi suara rendah dari balik dinding itu. Suaranya kayak geraman, serius. Bukan suara mesin, bukan getaran gempa, tapi getaran yang punya ritme hidup. Alat perekam getaran menunjukkan ada sesuatu yang besar sedang bergerak perlahan dari balik struktur logam itu. Seperti makhluk besar yang sedang gelisah atau mungkin terbangun. Seketika suasana berubah. Beberapa peneliti merasa nggak nyaman. Ada yang sampai sakit tanpa sebab, mimpi buruk, bahkan minta cuti dari proyek itu. Anehnya,
Saat digali lebih dalam ke wilayah sekitar, tim arkeolog juga menemukan tulisan kuno dalam bahasa yang belum bisa diterjemahkan. Tapi bentuk hurufnya mirip dengan huruf-huruf kuno dari wilayah Asia Tengah. Setelah dicocokkan dengan manuskrip kuno milik perpustakaan Islam, ditemukan kemiripan dengan deskripsi wilayah di mana Zulkarnain pernah membangun tembok yang menghalangi kaum perusak dari utara. Yang lebih ngeri, saat diperiksa lewat teknologi penanggalan carbon dating, struktur logam ini diperkirakan berusia lebih dari 2.500 tahun, tepat di masa yang banyak ulama tafsir yakini sebagai zaman Zulkarnain. Nggak cukup sampai di situ. Dalam salah satu sesi pengecekan rutin, tiba-tiba alat pendeteksi gerak menunjukkan lonjakan aktivitas. Ada getaran besar dari dalam, seakan-akan sesuatu sedang mendorong dari balik tembok. Tim langsung panik. Mereka menghentikan penggalian, mengadakan rapat darurat, dan mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa ini bukan struktur biasa. Mereka sadar, bisa jadi, mereka baru aja menyentuh salah satu rahasia terbesar dalam sejarah manusia. Pertanyaannya sekarang, apa yang ada di balik dinding itu? Dan kenapa suara aneh mulai terdengar? Bayangin lo lagi kerja di area penggalian, tiba-tiba dari bawah tanah, terdengar suara geraman aneh yang bikin lo langsung merinding. Itu bukan suara hewan, bukan juga gempa, tapi kayak suara makhluk yang selama ini dikurung ribuan tahun. Hari itu, tim ekspedisi kembali ke lokasi struktur logam misterius yang ditemukan beberapa minggu lalu. Kali ini, mereka bawa alat baru yang lebih canggih, ultrasound seismic detector. Alat ini bisa nangkep getaran kecil dan suara-suara dari bawah tanah. Tujuannya simpel, mencari tahu apakah benar ada sesuatu yang hidup di balik dinding itu. Setelah alat dipasang dan aktif, mereka semua menunggu dalam diam. Beberapa menit pertama, gak ada apa-apa. Hening. Hanya angin gurun yang berhembus pelan. Tapi lalu, krik, grrrr. Tiba-tiba, suara aneh masuk ke rekaman. Bukan suara alat berat, bukan suara hewan, tapi kayak suara makhluk buas yang sedang menggeram dalam-dalam. Semua peneliti langsung tegang. Beberapa dari mereka saling pandang dengan wajah pucat. Bahkan, salah satu teknisi langsung cabut headphone dan bilang, "Saya dengar suara seperti raungan, kayak dari makhluk besar, dan itu bukan suara dari dunia ini." Mereka coba putar ulang rekaman itu berkali-kali, dan hasilnya makin merinding. Suara itu punya frekuensi rendah yang sangat kuat, dan semakin malam, suara itu makin sering terdengar, bahkan muncul pola yang konsisten, seperti bahasa atau komunikasi primitif. Nggak cuman itu, alat pendeteksi tekanan tanah juga menunjukkan pergerakan horizontal yang aneh dari balik dinding logam. Seolah-olah ada kerumunan besar makhluk hidup yang lagi aktif di dalam sana. "Ini serius," kata salah satu peneliti senior. "Kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang belum pernah dicatat sejarah modern." Dan anehnya lagi, beberapa warga lokal yang tinggal jauh dari lokasi penggalian juga mulai melapor hal-hal ganjil. Hewan peliharaan mereka gelisah, sering terdengar suara gemuruh dari tanah, dan beberapa bahkan mengaku melihat cahaya aneh dari dalam tanah saat malam hari. Yang lebih mengejutkan, beberapa ulama dan sejarawan Islam yang melihat data dan video rekaman langsung mengaitkan semua ini dengan hadits Nabi Muhammad yang berbunyi, "Ya'juj dan Ma'juj menggali setiap hari untuk keluar." Ketika mereka hampir bisa melihat cahaya matahari, salah satu dari mereka berkata, "Kembali, kita akan lanjut besok." Lalu Allah membuat dinding itu kembali seperti semula. Namun ketika waktu yang Allah tetapkan tiba, mereka akan berkata, "Besok insya Allah," dan mereka pun berhasil keluar. H.R. Ahmad Tirmizi. Lu sadar gak sih? Apa yang kita lihat sekarang kayaknya benar-benar masuk ke fase yang pernah disebut Nabi. Waktunya makin dekat. Mereka hampir berhasil keluar. Dan pertanyaannya sekarang, apa kita siap menghadapi itu semua? Kalau kamu pikir ini cuma cerita legenda, tunggu sampai lo tahu isi dari kitab kuno berusia ribuan tahun yang secara mengejutkan menggambarkan kaum perusak dari utara, lengkap dengan dinding besi yang mengurung mereka. Setelah suara-suara aneh dari bawah tanah mulai terekam, para peneliti nggak berani lanjutkan penggalian terlalu dalam.
Mereka khawatir ada bahaya besar yang tersembunyi di sana. Tapi rasa penasaran tetap membakar. Mereka mulai melibatkan sejarawan dan ahli manuskrip kuno untuk mencari referensi yang bisa menjelaskan apa sebenarnya yang sedang mereka temukan. Dan dari sinilah segalanya mulai terbuka. Seorang ahli naskah kuno dari Uzbekistan membawa satu manuskrip langka dari abad ke-9. Kitab ini berjudul Khazain al-Ard, Harta Karun Bumi. Ditulis dalam bahasa Arab Persia, kitab ini nyimpan catatan perjalanan para penjelajah awal yang mengaku melihat tembok raksasa di utara, antara dua gunung. Deskripsinya, tembok itu dari logam, sangat halus dan tak bisa ditembus oleh api maupun alat tajam. Di baliknya terdengar suara-suara seperti suara ribuan binatang, namun tak ada satupun makhluk yang bisa menerjemahkan suara mereka. Gila kan?